Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada sesi kali ini tema tentang kenapa kita perlu segera memahami makna-makna di dalam Al-Quran. Kemarin kita sudah sampaikan materi tentang bahwa Quran itu sebenarnya mudah untuk dipelajari. Membaca tilawah secara rutin itu efek pahalanya cukup signifikan ya, tetapi mengerti dan memahami serta faham terhadap pesan-pesan Quran itu jauh lebih penting. Nah, saudara-saudara sekalian, ada satu statement bahwa tidak akan ada pernah peradaban di dunia ini tanpa adanya Al-Quran. Dan ini sudah diakui tidak hanya dari kalangan ilmuwan Muslim, tapi juga ilmuwan Barat mengakui bahwa peradaban-peradaban maju di beberapa negara di Eropa dan kemudian berkembang di beberapa negara ini sebenarnya merupakan hutang budi dari peradaban Islam yang dituangkan secara komprehensif di dalam Al-Quran. Maka statement atau kesimpulan bahwa tidak akan pernah ada peradaban tanpa Al-Quran itu sangat relevan ya. Jadi peradaban itu lahir dari inspirasi Al-Quran. Nah, dari statement itu kita bisa melihat bahwa Quran tidak hanya sebagai sebuah bacaan yang dibacanya mendapat pahala, tetapi Quran itu adalah sebuah pesan moral yang esensinya akan bisa kita pahami dan berefek pada sikap mental dan karakter kita kalau kita mengerti apa yang kita baca. Ya. Jadi selama ini kan ada satu kritik ya, ada statement yang mungkin sebenarnya agak kurang nyaman didengarnya, tapi ini sebuah kritik saja bahwa Al-Quran diturunkan di Mekah, kemudian banyak dihafalkan di Indonesia, ya. Tetapi banyak diamalkan itu di negara-negara maju, di Eropa, di Jepang. Ya. Sains, teknologi, kedokteran, peradaban, politik itu berkembang, kebersihan semua berkembang di Eropa. Jadi kita di Indonesia ini lebih banyak kebagian menghafal Quran, walaupun itu tentu sangat luar biasa bagus ya. Tapi tahapan untuk bagaimana Quran menjadi bagian dari inspirasi bagi peradaban dunia kita belum menyentuh ya. Oleh karena itu kita perlu sekarang ini mari sama-sama tidak hanya terbatas hanya membaca dan tilawah secara rutin, tapi mulai dari kalangan tertentu untuk bisa memahami Al-Quran. Apa keuntungannya? Yang pertama tadi, dengan memahami Al-Quran dan membaca terjemah Al-Quran, kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Karena esensi dari Al-Quran itu kan sebenarnya sebuah dialog antara manusia dengan Tuhannya melalui Al-Quran. Bagaimana kita bisa mengerti dialog dengan Tuhannya kalau kita tidak bisa memahami apa yang kita baca di dalam Al-Quran? Satu. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dalam sejarah peradaban Islam di masa lalu, glorious past ya, Islam itu punya glorious past. Islam itu punya kejayaan di masa lalu dan pernah menjadi sebuah golden age, sebuah masa keemasan di mana ilmu pengetahuan, sains ya, kemudian filsafat dan semua pemikiran-pemikiran tentang berbagai hal tentang ilmu pengetahuan itu berkembang di dunia Islam. Hampir kurang lebih ada 600 tahun ya umat Islam pernah menguasai dunia dengan kekuatan ilmu pengetahuannya. Karena mereka karena mereka punya modal berinteraksi secara intens dengan Al-Quran. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina yang menjadi dokter pertama di dunia itu umur 10 tahun dalam satu autobiografinya sudah mengerti bahasa Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i misalnya ya, seorang ulama yang sangat populer di seluruh dunia Islam ya, itu pada usia tidak lebih dari 7-9 tahun sudah mengerti interaksi dengan Al-Quran. Tokoh-tokoh besar dunia yang kemudian menjadi inspirasi bagi peradaban ilmu pengetahuan itu hampir semuanya kita lacak, mereka tahap awalnya adalah menguasai dan bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Artinya bahwa peradaban itu maju, ilmu pengetahuan itu maju kalau orang bisa berinteraksi secara intens dengan Al-Quran. Bagaimana orang bisa berinteraksi? Tentu tahap awalnya adalah mengerti apa yang dia baca, memahami apa yang dia baca. Inilah kenapa kita selalu diharapkan bisa menaikkan level dari bacaan menjadi mengerti dan terjemah. Saudara-saudara sekalian, beberapa penelitian bahkan hari ini ya ada testimoni dari beberapa
ilmuwan barat ya, guru besar yang di bidang ilmu masing-masing. Ada yang di bidang kedokteran, ada yang di bidang geologi, ada yang di bidang tentang anatomi tubuh manusia. Itu beberapa tokoh diantaranya menyimpulkan bahwa ilmu yang berkembang di dunia barat sekarang ini, ilmu pengetahuan baik kedokteran, kelautan, kemudian tentang astronomi, luar angkasa dan seterusnya, itu merupakan inspirasi penting dari kitab sucinya orang Islam, yaitu Al-Quran. Nah, kenapa mereka meyakini itu? Karena ternyata hasil riset-riset dan temuannya itu sudah ditemukan dalam bacaan orang Islam yang diturunkan 14 abad yang lalu. Nah, ini semakin memperkuat testimoni ini bahwa Al-Quran adalah sumber peradaban. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana Al-Quran itu akan menjadi karakter, bagaimana kita bisa mengerti Al-Quran, bagaimana merubah sikap orang kalau kita tidak mengerti apa yang kita baca. Bagaimana Al-Quran akan menjadi sebuah sumber peradaban baru, menjadi sebuah sumber civilization bagi peradaban dunia, ya, kalau kita tidak memahami dan mengerti Al-Quran. Mari kita merubah cara berpikir kita dari membaca menjadi memahami dan mengerti apa isi Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.